Halo, Mbak Bro, Mas Bro. Pagi ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana cara memilih AC yang tepat ya. Karena gini, kalau kalian ingin membeli AC tetapi kalian tidak tahu dari awal itu caranya bagaimana, nanti kalian akan bingung di toko AC itu nanti akan ditanya, "Halo Kak, mau beli AC yang merek apa, yang tipe apa?" Itu kalau kalian tidak pelajarin, nanti kalian akan bingung sendiri karena banyaknya merek dan banyaknya fitur. Nah, kemarin saya baru saja membeli AC dan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memilih agar kalian tidak salah sasaran dalam memilih AC. Ini tipsnya. Pertimbangan pertama dalam memilih AC adalah tujuan, ya. Jadi, tujuan kalian dalam memilih AC itu apa? Kalau saya tujuannya pertama untuk kesehatan, ya. Karena gini, di saat musim panas seperti ini, ketika saya tidak punya AC, saya punyanya kipas angin, dan saya nyalakan kipas angin, ternyata berdampak kepada kesehatan. Yaitu di rumah itu sering masuk angin, sering muntah, batuk, dan diare. Akhirnya saya berpikir untuk pindah ke air conditioner ya, atau AC. Kemudian pertimbangan kedua adalah faktor kenyamanan ya. Basic saya adalah saya itu pedagang ya. Saya berwira swasta. Ketika saya di rumah saya bisa istirahat dengan nyaman agar bisa memaksimalkan produktivitas setelah saya istirahat. Jangan sampai saya di rumah mau tidur panas, terus saya nggak bisa nyaman, dan setelah bangun tidur saya malah capek. Itu pertimbangan kedua saya setelah kesehatan, kenyamanan. Kemudian ada pertimbangan nilai estetik ya. Jika kalian mempertimbangkan gengsi, ya kalian nggak usah pikir-pikir, beli saja yang Daikin, tipe tertinggi inverter Daikin Thailand misalnya gitu ya. Tetapi kalau pertimbangannya masalah gengsi, jangan sampai belinya AC Cina ya. Nanti di lingkungan kalian, misalnya kalian gengsi nih, tetangga punya AC, kemudian AC-nya bagus-bagus, kalian beli untuk mengikuti gengsi mereka, belinya AC Cina ya sama aja bohong ya. Pertimbangan berikutnya itu adalah kemampuan ya. Selain dari tujuan, itu kemampuan kita harus diukur. Ketika kita membeli AC, itu kemampuan budgeting kita berapa, kemampuan finansial kita setelah membeli AC mampu apa enggak bayar listriknya. Kemudian waktu membeli AC itu juga cuman beli unitnya saja, pemasangannya, beli pipanya yang bagus, kemudian nanti perawatannya bagaimana, itu harus dipertimbangkan teman-teman ya. Jangan sampai kita cuman mampu beli AC-nya, tidak mampu untuk perawatan dan beli listriknya ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, nanti AC yang kalian beli akan cepat rusak nanti. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah lokasi tempat kalian memasang AC. Lokasinya di mana? Misalnya kamar saya ini. Kamar saya itu menggunakan cor ya. Jadi di ruang atasnya itu ada lantai 2 adalah cor ya. Jadi ini tepat, saya tidak perlu nambah untuk nutup-nutup yang lain. Tapi kalau ruangan yang kalian akan pasang AC adalah, maaf ya, misalnya pagarnya agak terbuka, itu kalian harus ditata dulu ya, harus tertutup, tidak boleh ada udara yang keluar masuk dengan gampangnya, nanti akan boros. Kemudian ruangan yang harus dipasang AC itu harus dipertimbangkan. Luas ruangannya berapa ya, dimensi ruangannya berapa. Kalau ruangan saya ini dimensinya adalah 2, berapa saya lupa. Tapi kalau diukur ya, misalnya gini. Misalnya ruang kalian 3 kali 3 meter, itu dikalikan dengan 500 BTU. Hasilnya adalah 3 kali 3, 9 kali 5. Itu kan 4.500 BTU. Nah, 4.500 BTU itu bisa dipasang AC 0,5 PK. Kalau ruangan saya
Setelah saya kalikan ternyata hasilnya 5100 BTU. Nah, harusnya itu kan AC-nya 3/4 PK. Tapi pertimbangan saya gini, ada lemari ya. Jadi selisih 100 itu saya anggap itu adalah toleransi karena ada lemari. Jadi volumenya berkurang. Saya anggap seperti itu ya. Jadi kurang cuma 100 BTU, saya anggap bisalah AC 0,5 PK. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah voltase listrik kalian. Voltasenya seberapa ya? Karena ada beberapa kasus rumah itu sering tegangannya naik turun. Terutama di malam hari ya. Ketika kalian menyalakan kipas angin misalnya, kadang kipas anginnya itu melambat. Itu tandanya voltasenya turun. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi agar kita tahu voltasenya itu normal apa tidak gini? Coba lihat jarak rumah kalian dengan trafo ya. Kalau misalnya rumah kalian itu di bawah trafo, itu ini seperti rumah saya di perumahan tapi di bawah trafo, itu voltasenya dijamin akan normal ya. Tetapi kalau rumah kalian dengan trafo itu jaraknya misalnya setelah dari rumah saya, rumah satunya, rumah lainnya itu jaraknya lebih dari 20 rumah, itu nanti yang ke-21 biasanya voltasenya akan naik turun ya, karena setahu saya itu syaratnya rumah satu trafo itu untuk 20 rumah ya. Nah, kalau lebih dari 20 rumah ya itu nanti resikonya akan naik turun voltasenya dan berakibat ke rusaknya barang elektronik. Kemudian kalian harus mempertimbangkan masalah kelistrikan agar nanti di saat pemasangan AC kalian tidak keluar uang banyak. Karena gini, kelistrikan kalian itu misalnya gini ya, dari awal pemasangan kalian salah mengambil kabel di jalur utama, itu kabelnya kabel kecil, itu harus diganti dulu. Karena AC itu wattnya besar ya, yang standar ini bisa sampai 400-an, ada yang 400-an, ini saya 370 watt. Jadi kelistrikan harus memadai agar kalian tidak berat nantinya di pembayaran tagihan listrik. Pertimbangan selanjutnya adalah pemilihan merek ya. Pilih merek sesuai dengan budget. Jika budget kalian tinggi, kalian belilah merek Daikin ya. Daikin itu kan pelopor AC ya. Kemudian penemu teknologi inverter. Kemudian Panasonic. Kalau Panasonic terkenal perawatannya mudah dan materialnya bagus. Kemudian Mitsubishi, saya nggak tahu, cuman ini mahal harganya. Setelah Mitsubishi baru Gree. Ini Gree itu harga yang di kelas nomor 4 ya, setahu saya ya. Nah, kalau budget kalian kurang, kalian bisa beli AC Sharp. AC Sharp itu AC yang harganya tidak terlalu mahal juga. Kemudian AC Cina. AC Cina seperti TCL. Nah, itu kalian pelajari dulu sebelum beli ya. AC Cina yang bagus apa? Kan ada Aqua, TCL, dan lain-lain. Nah, kalau AC Sharp itu saya kemarin dapat harga 3.200.000 sudah inverter ya. AC Sharp inverter 2.300.000. 3.200.000. Itu sudah dapat AC Sharp inverter. Itu kalau dibandingkan dengan Daikin kan selisihnya banyak sekali. Daikin sampai 6 juta, itu unitnya saja ya. Kemudian pertimbangkan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Apakah kalian butuhnya fitur AC yang standar seperti saya ini fitur AC-nya bukan yang low watt atau low voltage ya. Kalau kalian di lokasi yang voltasenya sering naik turun, itu kalian mau tidak mau harus beli AC yang tipe low voltage karena dia bisa beroperasi di tegangan yang rendah. Karena tegangan di negara kita itu kan 220 voltage. Nah, AC yang dengan spesifikasi bisa bekerja di voltase rendah, itu kalian mau tidak mau harus beli di lokasi yang voltasenya sering naik turun.
Kemudian pilih fitur AC sesuai dengan keinginan kalian. Pengen yang standar itu ya standar ya. Bisa di tegangan 220, tapi tidak bisa bisa di tegangan rendah yang di bawah 220, 160 bisa, tapi cepat rusak nanti. Kemudian tipe low watt itu ya setahu saya itu inverter ya. Inverter itu wattnya rendah. Kalau inverter yang bagus itu ya punyanya Daikin karena dia pelopor teknologi inverter. Jadi wattnya itu bisa rendah. Cuman pemakaian awal itu wattnya akan tinggi karena dia akan mengejar suhu ruangan yang ingin dicapai dulu. Setelah suhu ruangannya tercapai, kemudian dia baru wattnya akan rendah di angka 190 kalau tidak salah. Nah, kalau ini yang tipe standar itu wattnya kemarin saya ukur pakai tang ampere, ampernya itu 1,3. 1,3 kalau dikalikan 220 itu wattnya cuma di angka 280-an watt atau 300 watt lah setelah berjalannya. Tetapi di angkatan pertama mungkin 370 watt mungkin. Setelah semua pertimbangan tersebut kalian dapatkan, barulah kalian cari toko ya. Cari toko AC sesuai dengan apa yang ingin kalian beli. Ya. AC yang ingin kalian beli itu misalnya AC Daikin. Kalian lihat di websitenya Daikin ya. Misalnya kalian tinggal di kota Semarang misalnya ya. Daikin itu kan nanti ada ya pembelian, nanti ada dealer atau toko resmi Daikin di mana, misalnya di jalan apa, itu kalian cari tahu ke sana. Kalau misalnya kalian pengen beli AC Sharp di daerah Pekalongan misalnya, cari Sharp, websitenya Sharp atau websitenya Panasonic daerah Pekalongan nanti ada. Itu nanti toko apa, kalian tuju ke sana, kemudian kalian tawar. Setelah kalian tawar, barulah kalian bandingkan dengan toko-toko yang lain. Ya, kalau ternyata di toko-toko yang lain itu harganya lebih murah, yaitu keberuntungan kalian nanti bisa dapat harga di bawah dari toko resmi merek tersebut. Nah, itu dia langkah-langkah dalam membeli AC. Jangan sampai kalian terjerumus oleh sesuatu yang tidak kalian butuhkan dan kalian mengeluarkan budget yang lebih dalam membeli AC ya. Ingat, belilah AC sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum.